Ya, dan bagaimana suasana pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi? Kita langsung terhubung dengan jurnalis CNN Indonesia, Dewi Savitri. Dewi Savitri, selamat siang waktu Jakarta, selamat pagi waktu di Mekah. Sekarang ini kita tahu bahwa masih ada beberapa minggu ke depan sampai dengan puncak ibadah haji. Tentu Anda sudah merasakan kemana-mana naik transportasi di sana. Bagaimana tanggapan Anda soal transportasi ini atau yang Anda rasakan sebagai jamaah calon haji, Mbak Dewi? Selamat pagi waktu Mekah, saya posisi di Misfala. Ya. Lia, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, saya Waalaikumsalam sudah warahmatullahi merasakan wabarakatuh. sekitar 1 minggu berada di Mekah, setelah sebelumnya sekitar 8 hari di Madinah. Dan di Mekah memang untuk moda transportasi utama bergerak dari pemondokan, dari hotel ke tempat-tempat lain, terutama menuju Masjidil Haram, disediakan alat angkut yang didesain sedemikian rupa oleh pemerintah Indonesia untuk memberi kemudahan akses bagi jemaah haji Indonesia. Alat angkutnya ini namanya jaringan bus solawat ya. Jumlahnya ada 27 rute, jadi 27 titik dari berbagai titik menuju ke uh, Masjidil Haram dan dari Masjidil Haram menuju ke lokasi-lokasi pemondokan. Secara umum sebenarnya sistemnya sudah berjalan baik. Ini sudah berjalan cukup lama ya, dimulai dari 2008 ya. Idenya sudah mulai dipakai pada 2008 sehingga sudah berjalan hampir berapa 17 16 17 tahun, sehingga kemudian memang dalam prosesnya sudah mengalami banyak penyempurnaan gitu. Namun yang kelihatannya masih perlu dipikirkan adalah bagaimana strategi mengatur antara kebutuhan dan ketersediaan armada. Secara jumlah armadanya tidak diragukan lagi, sudah cukup ya, karena kalau kita menunggu ini seperti misalnya saya berdiri di depan hotel salah satu penginapan untuk jamaah yang juga berfungsi sebagai halte. Itu bis yang ditunggu itu tidak akan terlalu lama, pasti dia akan datang ya, mengangkut jamaah yang butuh pergi ke lokasi seperti Masjidil Haram. Tetapi ada titik-titik di mana terjadi ledakan penumpang sedemikian besar sehingga bis yang sudah cukup pun dirasa kemudian kurang atau antriannya menjadi terlalu lama. Dan ini terjadi semalam ketika terjadi antrian yang menumpuk di terminal Jihad ya, yang terletak di bagian samping Masjidil Haram yang menuju titik-titik seperti Misfala. Uh, Ledakan serupa mungkin saja akan terjadi di titik-titik lain. Jadi misalnya kayak Jarwal, Shisha, Rodo, ini yang titik-titik lain yang menjadi juga lokasi penampungan jamaah haji Indonesia. Nah, bagaimana menyesuaikan antara kebutuhannya berapa, kemudian armadanya berapa, dan bagaimana mengatur itu supaya tidak bentrok di satu titik seperti terjadi semalam. Ini yang menjadi pertanyaan banyak jamaah ya. Ini kita sekarang belum pada puncak harinya, di mana seluruh jamaah Indonesia yang jumlahnya sekitar 200 lebih ribu, 200 ribu lebih dari kalangan reguler yang nanti akan menggunakan alat transport ini. Kalau sekarang seperti ini, bagaimana nanti? Gitu. Nah, yang menjadi pusat perhatian memang harus pada titik-titik di mana sebelum dan sesudah jamnya sholat fardu ya, karena kebutuhan seluruh jamaah adalah pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, dan ini sering sekali terjadi penumpukan. Ini strateginya kelihatannya yang masih perlu diatur oleh Bapak dan Ibu dari Kementerian Agama yang diserai untuk urusan transportasi di Mekah ini. Ya. Dewi, ini Anda bicara tentang sekarang masih menunggu sampai dengan puncak haji, lalu bagaimana dengan nanti puncak haji? Apakah Anda atau rombongan sudah diberikan gambaran nantinya pada saat puncak haji akan bergerak ke Arafah, akan bergerak ke Musdalifah atau Mina, bagaimana pengaturan bus ini? Apakah Anda sudah diberikan informasi itu, nanti akan berangkat pukul berapa, menunggu bus di mana, dan lalu lintasnya akan seperti apa, Dewi? Ya, ini kita bicara tentang lalu lintas transportasi dari pemondokan ke Masjidil Haram. Sementara untuk jaringan bus sholawat yang beroperasi untuk para jamaah di kota Mekah. Untuk transportasi ke Arposna ya Arafah, Musdalifah dan Mina itu
nanti akan diatur secara terpisah dan kita belum mendapat informasi yang cukup. Tetapi yang patut menjadi perhatian kita adalah sejak sekarang memang kita sudah banyak mendengar bagaimana kira-kira kemungkinan keruwetan yang nanti akan terjadi pada titik ini. Kalau kita ingat kejadian 2023 terjadi penumpukan yang demikian parah, kemacetan yang sangat besar di berbagai titik, sehingga kemudian menyebabkan keterlambatan selama berjam-jam dari jadwal yang sudah ditentukan, dan itu sangat berdampak bukan cuma pada kekhusyuan ibadah dan kemampuan jamaah untuk melakukan ibadahnya dengan tertib dan lancar, tetapi juga jatuhnya korban jiwa dan korban sakit akibat ketidakmampuan untuk coping, ya, untuk menyesuaikan diri dengan situasi udara yang sangat panas pada waktu itu, dan belum bisa terangkut oleh transportasi yang sudah disediakan, direncanakan. Dan ini yang sebenarnya masih kita tunggu bagaimana nanti strategi yang diatur oleh Kementerian Agama, pemerintah Indonesia, apakah sudah disiapkan misalnya situasi skenario untuk situasi darurat dan seterusnya. Kita masih tunggu, mungkin akan segera diinformasikan mendekati puncak haji nanti, mulai awal Juni nanti, ya. Baik, terima kasih Dewi Savitri atas penjelasan Anda. Kami berharap juga memang nanti ada penjelasan yang lengkap sehingga nanti jamaah haji tidak kebingungan dan juga tidak terjadi tragedi yang terjadi pada tahun 2023 lalu. Selamat pagi waktu Mekah, selamat siang waktu Jakarta. Dewi Savitri, sehat selalu.